wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Sutiem, dari UPT Puskesmas Padasuka, Kota Bandung. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Yang pertama, untuk perawatan sehari-hari pada ibu hamil adalah makan makanan yang beraneka ragam. Apa sih pentingnya nutrisi pada ibu hamil? Yang pertama, saat hamil pasti terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim ibu. Dan di dalam rahim ibu sedang terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, karena periode emas itu dimulai adalah saat 1000 hari pertama kehidupan, sejak dimulai di dalam kandungan sampai usia anak 2 tahun. Proses pembentukan, perkembangan otak, dan perkembangan organ-organ vital lainnya yang sangat penting. Dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, status kesehatan dan kecerdasan anak, pertumbuhan anak akan ditentukan salah satunya adalah nutrisi yang saat ibu konsumsi selama hamil. Untuk makanan, di sini kita perhatikan adalah makanannya harus mengandung karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan mulai minum susu ibu hamil. Cukup untuk minum paling nggak minimal 10 gelas air putih sehari. Kemudian ibu juga setiap hari minum tablet tambah darah. Untuk tablet tambah darah, ibu juga harus perhatikan cara minumnya. Untuk minum tablet tambah darah, minumlah dengan air putih atau boleh menggunakan air yang mengandung vitamin C. Kemudian untuk tablet tambah darah ini tidak boleh bareng atau berdekatan dengan ibu minum teh, susu, atau kopi, karena akan mengurangi penyerapan zat besi dari vitamin yang ibu minum. Kemudian yang kedua, selama hamil ibu harus istirahat yang cukup. Istirahat di sini adalah istirahat saat siang hari ataupun malam hari. Dan mulai usia kehamilan 16 minggu, mulai lakukanlah komunikasi dengan janin. Cara komunikasi dengan janin itu pertama kita bisa pegang perut ibu, kita pegang, kita elus-elus. Biasanya dia akan bergerak saat ibu melakukan rangsangan seperti itu. Sambil ibu pegang, sambil ibu berikan doa-doa positif untuk kepada bayi ibu. Contohnya kepada bayi ibu dan juga kepada diri ibu. Contohnya seperti ini. Dek, sehat di dalam rahim ibu, tumbuh sempurna, sehat jasmani, sehat rohani, berat badan kamu normal, sesuai dengan panggil ibu, kamu lahir dengan sehat, selamat. Ya. Ibu juga mengatakan untuk diri ibu, kehamilan ibu sehat, ibu semakin kuat, semakin semangat dengan bertambahnya usia kehamilan. Makanan yang ibu konsumsi setiap hari membuat tubuh ibu semakin sehat dan janin ibu juga semakin sehat. Contohnya seperti itu ya Bu ya. Ibu bisa lakukan rangsangan itu setiap hari, kapanpun ibu sudah kira-kira ada waktu ibu lakukan, ya. Karena bayi janin itu bisa merasakan apa yang ibunya katakan, doa-doa apa yang ibu ucapkan. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri di sini, yang pertama cuci tangan ya Bu ya, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Bisa makan atau misalnya melakukan aktivitas yang lain. Kemudian dijaga juga untuk kebersihan gigi, gosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kemudian dijaga juga kebersihan di daerah kepala, keramas dan nadi juga ya Bu ya. Kemudian daerah kemaluan juga dijaga, gunakan pakaian dalam yang memang menyerap cairan, karena biasanya di ibu hamil cairan di vagina itu biasanya meningkat. Makanya kita ibunya memang disarankan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat supaya mengurangi resiko terjadinya keputihan yang hijau dan berbau. Kemudian yang keempat, untuk hubungan suami istri boleh dilakukan selama ibu hamil sehat. Hamil sehat di sini contohnya ibu tidak ada kontraksi selama kehamilan, ibu tidak ada flek darah pas kehamilan, atau dokter tidak mendiagnosa ibu plasentanya di bawah menutupi jalan lahir dan air ketuban tidak pecah. Jadi kalau tidak ada masalah seperti itu, ibu boleh melakukan hubungan suami istri, apalagi di trimester ketiga mulai usia kehamilan 37 minggu. Disarankan memang ibunya
boleh hubungan suami istri. Karena dengan hubungan suami istri di usia kehamilan lebih dari 37 minggu itu juga termasuk induksi alami dalam persalinan. Dari cairan sperma ada kandungan hormon yang biasanya setelah hubungan membuat ibu agak-agak mulus, itu nggak masalah. Selama kayak tadi, tidak ada masalah selama kehamilan ibu. Kemudian yang kelima, aktivitas fisik. Ibu boleh melaksanakan aktivitas fisik ibu sehari-hari seperti memasak, menyapu, membersihkan rumah selama kehamilan ibu sehat seperti yang tadi, ya. Dan aktivitas fisik ini juga bisa kita tambahkan dengan ibu senam hamil. Ibu boleh melakukan senam hamil mulai usia kehamilan 24 minggu dan kondisi kehamilan ibu sehat, kondisi ibu juga sehat. Kemudian pada pagi hari silakan ibu berjemur antara jam 9 maksimal sampai jam 11. Untuk berjemurnya ini waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Dari sinar matahari pagi di jam tersebut, ibu akan mendapatkan vitamin D. Dan dengan berjemur di jam tersebut, ibu meningkatkan imunitas pada diri ibu, kemudian mengurangi resiko hipertensi pada kehamilan. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dihindari pada ibu hamil. Contohnya, ibu mengangkat mungkin yang terlalu berat lah gitu ya. Misalnya di sini air, ember, ibunya mungkin terlalu seperti ini jadi sakit gitu ya, agak tertarik sebelah sini, mungkin tidak disarankan untuk ibu hamil. Kemudian ibu hamil tidak boleh merokok dan tidak boleh terpapar asap rokok. Kemudian untuk minuman yang bersoda juga tidak disarankan, minuman yang beralkohol atau jamu tidak disarankan untuk ibu hamil. Kemudian ibunya tidak disarankan tidur terlentang lebih dari 10 menit saat usia kehamilan ibu sudah besar. Kalau masih kecil itu nggak masalah, mau tidur miring kanan, miring kiri atau terlentang, ya. Kemudian kalau ibu sakit, sebaiknya ibu periksa ke pelayanan kesehatan. Tidak boleh beli obat sendiri ke apotek, ya. Kemudian ibu hamil juga tidak boleh stres berlebihan. Kalau ibu memang mempunyai masalah, sebaiknya ibu bercerita dengan keluarga ibu, ataupun kalau misalnya tidak ada solusi, ibu boleh datang ke pelayanan kesehatan untuk menceritakan apa sih masalah ibu. Yang selanjutnya yang ibu harus perhatikan adalah pertama postur tubuh, karena postur tubuh di sini juga sangat pengaruh dalam posisi janin di dalam rahim. Contohnya, kalau kita berdiri, kita harus posisinya memang tegak. Kalau ibu jalan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh ya Bu ya. Jadi kalau meskipun perut ibu besar, ibu nggak boleh jalannya seperti ini, karena ini akan mempengaruhi tulang belakang yang menyebabkan ibu biasanya mulai merasakan nyeri sebelah sini, ya. Ibu posisinya, posturnya harus tegak, karena ini dengan posisi postur seperti ini akan membuat rahim kita juga dalam posisi yang lebih bagus. Yang ini membantu supaya posisi janinnya juga optimal, kepala di bawah dan lahirnya belakang kepala. Dalam posisi duduk, ini juga harus diperhatikan. Jadi dalam posisi duduk kita juga harus memperhatikan postur tubuh kita. Contohnya seperti ini. Kita juga harus berusaha memanjangkan tubuh kita seperti ini, nggak boleh seperti ini, karena ini akan menyebabkan ruang di dalam rahim kita menjadi sempit. Atau kita duduk seperti ini. Ini tidak disarankan, tidak bagus untuk ibu hamil, karena ini akan pengaruh ke dalam bentuk di dalam rahim kita. Rahim kita kan bentuknya akan tidak normal, akan biasanya miring. Nah, itu menyebabkan posisi janinnya juga tidak optimal. Kadang meskipun dia kepala di bawah, tapi yang lahir kadang miring, kadang puncak kepala atau posisi dahi. Jadi ibu yang harus di rumah harus diperhatikan saat posisi duduk, sebaiknya seperti ini, kaki tidak disilangkan seperti ini, panjangkan tubuhnya, tidak boleh terlalu nyandar seperti ini, jadi harus tegak. Ini adalah posisi yang tepat untuk ibu hamil. Oke. Demikian materi untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu hamil semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang ketiga.